Jadi anak, istri, nah salah naruh barang aja udah bikin marah. Padahal udah dikasih tahu dulu kan. Nah, hal kecil membuat marah itu kemungkinan bukan karena hal kecil tadi. Bukan karena istri atau anak salah naruh barang tadi. Tapi kemarahan sebelumnya yang Mas pendam. Kekecewaan Mas yang Mas pendam sebelumnya. Atau ketakutan Mas yang Mas pendam sebelumnya. Ketakutan Mas itu ada di bawah sadar Mas. Makanya Mas pengen menyiapkan segala sesuatunya supaya benar. Misalnya begitu kan. Ketakutan Mas akan penyakit Mas. Misalnya, itu Mas pendem sebenarnya. Mas nggak bisa ceritakan ke istri atau ke orang terdekat. Akhirnya Mas tuh pengen menata sesuatu. Jadi dalam bawah sadar itu Mas pengen bahwa suatu saat kalau ngapunten, mohon maaf, kalau saya tinggal nanti semuanya akan baik-baik saja gitu loh. Jadi ini harus tak tata, jadi harus pada nurut. Nah, jadi itu Mas itu kurangin ketakutannya dulu, kecemasannya dulu, ya kan? Jadi Masnya mengobati kemarahan itu kita obatin dasarnya dulu. Dasar dari kemarahan itu ketakutan, Mas. Ketika kita udah takut tapi dipendem gitu loh Mas. Takut, khawatir dipendem akhirnya muncullah di hal-hal kecil tadi. Jadi ketika anak salah naruh barang kita marah. Tapi masalahnya ketika kemarahan udah terlanjur kita salurkan, anak, istri sakit hati. Mas juga dengan sendirinya menyesal. Iya kan? Jadi Mas habis marah itu Mas menyesal. Itu makanya emosi-emosi saat itu membuat kita menderita. Karena setelah kita emosi kita akan menyesal. Jadi akhirnya kita semacam apa kemendeng kayak rumah kita itu kita masak tapi pintu jendela nggak dibuka. Jadi kemendeng asapnya. Jadi kita makin lama makin pandangan kita makin nggak jelas. Jadi makanya kalau saran saya, kalaupun memang itu pertama kalau bisa pelan-pelan bahwa kita itu sadarin bahwa Mas itu udah tua dan sekarang ada keseimbangan kesehatannya terganggu. Tapi jika dipelihara dengan baik, tetap akan sehat sampai tua. Begitu prinsipnya. Itu sadarin dulu, pegang dulu apa yang saya ceritakan tadi. Terus yang kedua, Mas mulai banyakin kegiatan yang menyenangkan. Ya dan Mas keresahan Mas itu Mas ceritakan dulu ke istri. Nggak apa-apa. Sesekali itu kita harus 11-12 sama istri. Misalnya begitu. Terus kemudian ketika Mas untuk hal-hal kecil tolong jangan terlalu diperhatikan. Ketika Mas mulai mau marah, mulai udah umep, kalau harusnya kan kalau kita jerang air itu, airnya bunyi, kata kita bunyi itu kan udah 100 derajat. Baru bunyi, kit, kayak gitu kan. Ya, Mas itu posisinya baru 60 derajat aja udah umep. Istilahnya sumbu pendek. Supaya kita nggak sumbu pendek itu, berarti apa? Kita manjangin sumbu. Manjangin sumbu itu dengan, kalau kita mau marah, misalnya segera Mas keluar rumah. Keluar rumah dulu. Atau jadi biar sumbu kita lebih panjang lagi. Apa Mas itu banyakin dengerin musik dulu kayak gitu. Alih fokus gitu loh. Alih fokus supaya nggak gampang kepicu sama hal-hal yang kecil gitu loh. Terus habis itu ya ada diskusi istri untuk hal ini tolong itu kamu yang handle aja deh urusan rumah tangga. Aku tak mikirin kesehatan sama nyari duit gitu. Pembagian tugas dengan nyonya. Nah, terus Mas ada warna lain, Mas biasanya warnanya hijau, terus bar kerja, jadi driver kan pulang ke rumah, ini itu kegiatannya, pokoknya warnanya Mas itu hijau, terus lama-lama jadi hijau kusem kan. Coba sesekali ki warna lain, misalnya, ayo ikut badminton ringan-ringan, apa jalan kaki, apa ngobrol dengan teman lama. Apa mungkin ayo bareng karo istri nonton yuk, nonton film Indonesia bagus sih ke. Misalnya, apa yuk dolan ke pasar kaget mana atau pasar malam mana. Jadi Mas menyusun warna-warna baru gitu loh. Genora bosen, Mas itu posisinya pada bosen, kesepian toh. Iya toh rasanya bosen terus akhirnya outputnya kok jadi marah. Masalahnya kalau marah itu malah grogoti kita gitu loh. Saya juga sedang belajar nahan marah kadang-kadang. Nyiksa diri sendiri, makanya sakit diloske. Makanya yang perlu ditulis di atas pintu. Cuek is the best. Ndablek
ikhlas. Dablek tuh cuek karena ketika kita udah pasrah itu kita udah ikhlas. Itu secara spiritual, emosional kita akan lebih baik.